Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Eni dan Kak Angel dalam sekolah minggu online hari ini. Adik-adik masih ingat yel-yel sekolah minggu kita? Pastinya masih dong. Kalau Kak Eni bilang anak sekolah minggu, adik-adik jawab rajin, semangat, cinta Tuhan. Sekali lagi adik-adik, anak sekolah minggu, rajin, semangat, cinta Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kita akan mulai kita. Tapi sebelum itu, Kak Eni undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita sama-sama mengangkat pujian Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita akan masuk dalam doa buka yang akan dipimpin oleh Kak Angel. Untuk itu adik-adik siapkan hati, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak berkumpul bersama-sama untuk mengikuti pada sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Inilah doa dan pertanyaan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Kudus Kau hadir di sini,
Baik adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, pembacaan kita pada minggu hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Ini Kak Angel hanya membacakan ayat 1-4, tetapi adik-adik di rumah membacakan ayat-ayat yang lain ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 dibawa perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik adik-adik, tema kita minggu hari ini adalah Roh Kudus memberikan kemampuan meneladani Kristus. Nah adik-adik, di sini Kak Angel punya sebuah video yang kita akan saksikan bersama-sama. Silakan menyaksikan. Sepuluh hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah, mereka bersehati dalam doa, menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. Dan tampaklah pada mereka lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
Setelah menyaksikan video tentang pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada perayaan Pentakosta di kota Yerusalem, itu ada 3 tanda pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, tiupan angin keras. Yang kedua, turunnya lidah-lidah api. Yang ketiga, kesaksian perbuatan besar Allah dalam berbagai bahasa. Nah, adik-adik, di sini adik-adik sudah pernah merasakan perbuatan Roh Kudus dalam kehidupan adik-adik belum? Nah, adik-adik, Roh itu ada dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam hati kita. Roh Kudus itu tidak bisa kita lihat ataupun kita raba, tetapi bisa kita rasakan dalam hati kita dan kesadaran untuk berpikir dan bersikap untuk melakukan perbuatan baik untuk menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menepati janjinya untuk mencurahkan Roh Kudus atas hidup kita sebagai anak-anaknya. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan melalui Roh-Nya dalam hidup kita masing-masing dan menuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menjauhi perbuatan jahat. Nah, contoh-contoh perbuatan baik itu apa sih Kak Angel? Contohnya rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin belajar, taat kepada orang tua, saling menyayangi saudara, kakak, adik, ataupun teman kita. Jadi adik-adik, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita untuk menjadi anak-anak yang baik. Jadi adik-adik, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita melakukan hal-hal baik atau perbuatan-perbuatan baik. Kalau adik-adik dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada guru, rajin sekolah minggu, rajin berdoa, membaca firman Tuhan, itu merupakan salah satu bentuk pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk itu, adik-adik, marilah kita biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati sesama kita, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan memberikan Roh Kudus buat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau misalnya adik-adik mendengarkan perkataan orang tua, perkataan guru, selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan, itu semua adalah bentuk dari perbuatan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi adik-adik, Tuhan memberikan Roh Kudus kita semua untuk kita melakukan perbuatan baik. Kalau adik-adik itu suka dengar-dengaran terhadap orang tua, terhadap guru, suka membaca firman, selalu berdoa, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Untuk itu, adik-adik biarkanlah Roh Kudus selalu bekerja dalam hati kita, dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita. Amin. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersyafaat. Untuk itu mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi pedoman bagi kita dan kami hari lepas hari ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat pendidikan adik-adik kami yang di rumah, yang saat ini mengikuti sekolah secara online. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam sekolah mereka ya Tuhan. Berkati juga orang tua mereka, berikan kesehatan selalu ya Tuhan. Berkati mereka dalam setiap tugas dan pekerjaan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang pada hari ini, atau dalam minggu ini, atau dalam bulan ini, menemui hari ulang tahun. Kiranya Tuhan berkati mereka, sehingga berikan umur panjang selalu, kesehatan selalu ya Bapa. Inilah doa dan persembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, mari kita sama-sama mengangkat pujian. Ada satu sobat. Ada satu sobat
hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada aktivitas yang harus adik-adik kerjakan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu. Siapkan aktivitas adik-adik dan juga pulpen. Kita akan menjawab pertanyaan. Nah, adik-adik, kita mulai aktivitasnya untuk kelas tanggung dan remaja. Di sini ada pertanyaan dan juga ada jawaban. Tapi tugas adik-adik yaitu adik-adik harus membaca soalnya. Kemudian adik-adik juga harus tahu jawabannya. Kemudian yang terakhir yaitu adik-adik harus mencocokkan pertanyaan dan jawaban. Nah, caranya seperti ini. Kakak akan beri contoh pada pertanyaan ke-7. Pertanyaannya, di manakah diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang ada di bawah kolong langit? Nah, adik-adik tahu jawabannya? Ya, jawabannya yaitu di Yerusalem. Nah, kita lihat pada kolom jawaban di mana letak atau beradanya Yerusalem. Nah, ini bahasa jawaban Yerusalem ada di kolom ketiga. Nah, pada kolom nomor jawaban kita taruh angka 7 sesuai dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan nomor 7 jawabannya Yerusalem. Mudahkan adik-adik. Nah, kakak serahkan yang sisanya kepada adik-adik. Selamat beraktivitas.